Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Indonesia di MI. KBBI mengemukakan pengertian metode adalah cara kerja yang mempunyai sistem dalam memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, menurut Sujana 2005, Sujana mengemukakan pengertian metode adalah perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara teratur. Tidak ada satu bagian yang bertentangan dan semuanya berdasarkan pada suatu pendekatan tertentu. Nah, menurut Warsita 2008, 273, Warsita mengemukakan pengertian metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sekali metode-metode yang guru gunakan. Salah satunya itu yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang digunakan paling awal karena sejak dimulainya pendidikan sudah digunakan metode ini. Ceramah adalah penerangan atau penjelasan secara lisan oleh guru kepada kelas, kepada murid-muridnya. Dalam hal ini, ceramah mungkin guru menyelipkan pertanyaan-pertanyaan. Akan tetapi kegiatan siswa yang utama mendengarkan dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Penggunaan metode ceramah diantaranya yang pertama itu 1. Jika guru ingin menyampaikan fakta tetapi tidak ada buku yang mendukung bahan tersebut. Yang kedua, jika guru mengajar dengan jumlah siswa yang besar, misalnya 50 orang atau lebih, jadi metode ceramah ini digolongkan efektif jika guru mengajar dengan jumlah siswa yang besar. Yang ketiga, ada bila guru bersemangat dan mampu memberi motivasi kepada siswa untuk melakukan tugas, menggerakkan hati siswa untuk belajar. Jadi metode ceramah ini itu dapat menumbuhkan motivasi siswa agar bisa giat belajar. Yang keempat, jika guru akan menyimpulkan pokok-pokok penting yang telah diajarkan. Jadi penggunaan metode ceramah ini bisa dilakukan jika guru tersebut menyimpulkan pokok-pokok penting yang telah diajarkan. Jadi misalkan hari ini pembelajarannya IPA, berarti pada saat akhir pembelajaran nanti guru tersebut akan menyimpulkan pokok-pokok penting yang telah diajarkan. Yang kelima, penggunaan metode ceramah ini diantaranya bila guru menjelaskan hal-hal baru dalam pembelajaran. Jadi tentunya sebelum kita memulai suatu praktek atau suatu kegiatan, kita harus tahu dulu, kita harus bisa menjelaskan dulu kepada murid-muridnya apa pembelajaran yang akan kita pelajari. Tentunya metode ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu metode ceramah antara lain guru dapat menguasai arah pelajaran kelas, organisasi kelas sederhana sehingga pengelolaannya juga relatif sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya adalah guru tidak dapat mengontrol pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Jadi guru tidak bisa memastikan apakah siswa itu sudah mengerti atau tidaknya gitu. Kata-kata yang diucapkan guru mungkin ditafsirkan berbeda oleh siswa sehingga terjadi kesalahmengertian. Atau mengingat pengguna metode ceramah ini banyak menimbulkan kelemahan, perlu dipersiapkan penggunaan metode ini sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tentunya itu ada caranya. Yang pertama, 1. Tujuan ceramah dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, penggunaan ceramah apakah sudah tepat dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, menyusun ceramah dengan memperhatikan kejelasan penerangannya bagi siswa, dapat menangkap perhatian siswa-siswa, memberikan pengertian bahwa materi itu sangat bermanfaat bagi siswa. Yang keempat, menanamkan pengertian yang jelas. Yang kelima, menunjukkan kegunaan materi tersebut dalam kehidupan siswa. Yang kedua, ada metode tanya jawab. Pada hakikatnya, metode tanya jawab berusaha menanyakan kepada siswa tentang pemahamannya terhadap hal-hal yang sudah diajarkan oleh guru, serta siswa mampu menyampaikan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum dikuasainya kepada guru. Metode tanya jawab digunakan pada kondisi yang pertama, untuk melanjutkan pelajaran yang lalu sehingga perhatian siswa terpusat pada materi yang ditanyakan guru, siswa juga mengingat. Yang kedua, menyelingi pembicaraan untuk mendapatkan kerjasama siswa.
Yang ketiga, memimpin pengamatan atau pemikiran siswa. Jadi metode ini itu lebih kepada untuk mengingatkan siswa-siswa antara dengan materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Dan metode tanya jawab ini berfungsi untuk meningkatkan ingatan dan kepercayaan diri siswa. Tentunya metode ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan metode tanya jawab ini yaitu metode tanya jawab adalah kelas aktif, guru dapat mengikuti pemahaman siswa terhadap pembelajarannya. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, antara lain kadang pembelajaran berbelok pada hal di luar tema. Waktu yang dibutuhkan itu banyak. Tidak semua pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk tanya jawab, terutama pembelajaran keterampilan. Metode ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi digunakan apabila siswa diminta untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah. Dengan bertukar pikiran pada penggunaan metode diskusi, ada peran yang harus dilaksanakan oleh kelompok diskusi. Peran tersebut adalah pemimpin diskusi, pembicara, peserta diskusi, dan penulis jalannya diskusi. Penggunaan metode diskusi sebagai metode pembelajaran. Peran pemimpin diskusi dapat dipegang guru atau juga dapat diserahkan kepada siswa. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD atau MI, peran pemimpin diskusi adalah sebagai pengatur lalu lintas diskusi, sebagai dinding penangkis yang dapat memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada peserta, dan sebagai penunjuk jalan bagi yang belum memahami jalannya diskusi. Sebagai pengatur lalu lintas diskusi, pemimpin diskusi bertugas untuk menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta, menjaga agar tidak terjadi pembicaraan serempak, mencegah diskusinya pembicaraan oleh orang-orang tertentu, membuka kesempatan bagi anggota yang pemalu, dan mengatur agar pembicara dapat ditangkap dengan jelas oleh pendengar. Pemimpin diskusi sebagai dinding penangkis mempunyai tugas memberikan jalan keluar atas kebutuhan yang mungkin terjadi dalam diskusi, sehingga diskusi dapat dilanjutkan, meluruskan peserta yang pembicaraannya di luar topik, mengarahkan pembicaraan ke arah penyelesaian masalah. Nah, jenis-jenis diskusi itu meliputi bus group, fishbowl, wall group, syndicate group, brainstorming, informal debate, colloquium, panel, simposium, dan seminar. Nah, metode yang keempat yaitu metode bekerja kelompok. Penggunaan metode bekerja kelompok didasarkan pada beberapa latar belakang, seperti kurangnya alat pelajaran yang tersedia, kemampuan siswa yang bervariasi, partisipasi siswa dalam bekerja kelompok, dan rumitnya materi yang dipelajari. Nah, adapun kelebihan metode ini dapat memupuk kerjasama antar anggota, dapat untuk mengembangkan minat belajar, membangun sikap kekeluargaan, menghindari luapan emosi yang bersifat individual, dan melatih sikap kegotong royongan. Nah, kelemahannya itu adanya sifat pribadi yang ingin menonjolkan diri, sedangkan yang lemah tergantung pada orang lain. Biasanya tugasnya didominasi seseorang. Selanjutnya, metode sosiodrama digunakan apabila guru meminta siswa mendramatisasikan sekaligus memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Dengan metode ini, diharapkan siswa memahami dan mendalami nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Tujuan sosiodrama meliputi 1. Membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah hubungan antar manusia. 2. Menanamkan sikap demokratis. 3. Mengerti peranan dan menghargai pendapat orang lain. 4. Mengambil keputusan dalam kelompok. Nah, di sini juga metode sosiodrama mempunyai kelebihan. Siswa belajar menghayati peran-peran sehingga tumbuh perasaan sosial tertentu. Pembelajaran bersifat aktif, menarik perhatian siswa, mengurangi sifat pemalu pada diri siswa. Kelemahannya, membutuhkan persiapan yang matang, penghayatan yang tidak maksimal akan membuat sosiodrama tidak dapat berhasil. Tidak semua siswa mendapat kesempatan mengaktualisasikan penghayatannya. Metode resitasi.
Metode resitasi atau metode penugasan digunakan bila pembelajaran bertujuan menambah pengertian dan memantapkan hasil belajar yang telah dikuasai siswa, melatih siswa belajar, melatih siswa membagi waktu sesuai dengan kondisi masing-masing, melatih siswa berdisiplin dan tidak mengabaikan waktu, melatih siswa mencari dan menemukan cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas, memperkaya pengalaman siswa. Nah, penggunaan metode resitasi dapat berwujud mempraktikkan suatu teori, kaidah, keterampilan, atau prinsip sesuai mata pelajaran. Dapat juga berbentuk membahas bab 2 metode pembelajaran, 29 permasalahan dalam mata pelajaran tertentu yang dapat dibuat dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian yang memperhatikan proses terjadinya menghasilkan dan melaksanakan sesuatu. Misalnya, cara membuat kue brownies didemonstrasikan sehingga menghasilkan kue brownies. Metode ini digunakan apabila kompetensi yang akan dikuasai siswa berupa kemampuan melaksanakan menghasilkan sesuatu. Terbatasnya sarana, tidak semua siswa dapat mempraktikannya, tetapi mengamati dan kadang dapat ikut ambil bagian dari praktik. Untuk selanjutnya ada metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini digunakan apabila kompetensi yang ingin dikuasai siswa berkaitan dengan kemampuan membuktikan hukum, kaidah, dan membuat laporan eksperimen. Penggunaan metode eksperimen mempunyai kelebihan. Yang pertama, meningkatkan daya tahan karena siswa harus menyelesaikan eksperimen sesuai tujuan. Yang kedua, menambahkan pengalaman untuk menampa diri menjadi manusia yang andal karena dapat membuktikan menemukan sesuatu. Yang ketiga, berani menghadapi masalah yang ringan maupun berat karena dengan eksperimen berarti menyelesaikan masalah sesuai hipotesis yang sudah dirumuskan. Yang keempat, menimbulkan rasa puas. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kelima, biasanya diikuti dengan demonstrasi, dan yang keenam, melatih siswa menggunakan metode ilmiah. Metode yang terakhir yaitu metode karya wisata. Dengan karya wisata diharapkan siswa memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat dan diamati. Selain itu juga dapat pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD atau MI, menghayati tugas pekerjaan milik orang lain, serta dapat bertanya jawab dengan pelaksanaan, sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam pengetahuannya dan praktik yang dilakukannya. Pelaksanaan metode ini harus didahului perencanaan yang matang, karena menyangkut biaya, sarana, tenaga, waktu, dan pengelolaan yang matang. Setelah karya wisata selesai, diadakan diskusi, menyusun laporan, dan diadakan tindak lanjut. Nah, kelebihan penggunaan metode ini, yang pertama, siswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas pada objek serta mengalami dan menghayati pekerjaan. Kelebihan kedua yaitu siswa dapat mengamati berbagai kegiatan sehingga memperluas pengetahuan dan pengalaman mereka. Selanjutnya dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan inspirasi dan sumber informasi yang orang pertama. Nah, kelebihannya yaitu siswa mendapat pengetahuan dan pengalaman terintegrasi. Penggunaan istilah metode mengajar tersebut oleh sementara ahli pengajaran disebut dengan teknik penyajian, sehingga dikenal teknik penyajian ceramah, teknik diskusi, kerja kelompok, simulasi pengajaran unit, sumbang saran atau brainstorming, inquiry, eksperimen, demonstrasi, karya wisata, kerja lapangan, sosiodrama, dan bermain peran, tanya jawab, penugas, dan teknik non-direktif. Nah, jadi kesimpulannya, metode diartikan sebagai sebuah prosedur atau perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini mengenai pembelajaran kepada peserta didik agar pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Banyak sekali metode pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD yang dapat guru gunakan, antara lain metode ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, sosiodrama, resitas, eksperimen, dan karya wisata. Semua metode tersebut dapat digunakan oleh guru sesuai dengan materi bahasa Indonesia yang akan diajarkan kepada siswa. Tentunya guru harus bisa memilih metode pembelajaran yang tepat agar siswa dapat menerima materi pembelajaran dengan baik.